Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama Ibu Siti Hadijah, Ibu dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan tentang materi ini. Temanya yaitu Islamisasi melalui seni pertunjukan wayang di Jawa. Nah, adapun judul atau topik yang ingin dibahas materi pada hari ini yaitu tentang jejak Sunan Kalijaga dalam sang penyebar Islam lewat wayang. Oke, sebelum kita memulai materi pada hari ini, Ibu ingin kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar ya. Kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bila islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzu'ni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, oke. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini, Ibu ingin kalian itu bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh Wali Songo dan daerah dakwahnya. Yang kedua, Ibu ingin siswa itu dapat menjelaskan peran Sunan Kalijaga dalam memanfaatkan budaya lokal sebagai media dakwah. Yang ketiga, siswa itu dapat menganalisis hubungan antara pendekatan dakwah budaya dan keberhasilan Islamisasi di Jawa. Yang keempat, siswa dapat mendengarkan dan merespon positif cerita keteladanan Wali Songo dalam berdakwah. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman budaya sebagai bagian dari dakwah Islam. Yang keenam, siswa dapat mengorganisasi nilai dakwah santun dan damai dalam perilaku sosial di sekolah. Yang ketujuh, siswa dapat meniru bentuk wayang tokoh Sunan Kalijaga dalam bentuk gambar atau kerajinan. Yang kedelapan, siswa dapat menggunakan dialog dakwah budaya dalam simulasi drama atau permainan peran. Yang kesembilan yaitu siswa dapat menyusun pertunjukan mini yang menampilkan nilai-nilai Islam dalam budaya lokal. Oke, nah kita masuk ke pembahasan ya. Ibu ingin bertanya nih pada kalian, pernahkah kalian menonton pertunjukan wayang kulit? Apakah pernah? Nah, tahukah kalian itu bahwa wayang bukan hanya hiburan, tapi juga pernah jadi media dakwah Islam loh. Nah, hari ini kita akan mengupas kisah seru dan inspiratif dari seorang tokoh hebat, yaitu Sunan Kalijaga. Oke, selanjutnya siap-siap ya kalian, karena kalian akan diajak masuk ke masa lalu, ke tanah Jawa, ke masa di mana seni dan agama menyatu dalam dakwah yang lembut dan penuh makna. Yuk kita mulai materi pada hari ini. Nah, yang pertama, siapa sih Raden Sahid itu? Jadi, di tanah Jawa yang subur, lahirlah seorang bangsawan muda bernama Raden Sahid. Ia anak dari Tumenggung Wilatikta Adipati Tuban. Tapi jangan salah nih, meski hidup di istana, Raden Sahid ini punya hati yang gelisah. Ia melihat banyak ketimpangan, rakyat miskin, pejabat kaya, dan zalim. Nah, akhirnya Raden Sahid ini memilih jalan berbeda. Ia mencuri dari para pejabat jahat itu, lalu membagikannya kepada rakyat miskin.
Wah, seperti Robin Hood ya, versi Nusantara tapinya. Nah, ya tapi tentu saja kan, ayahnya itu marah besar. Ia pun diusir dari istananya. Nah, setelah dia diusir, dia bertemu dengan Sunan Bonang. Dalam pengembaraannya, ia bertemu dengan Sunan Bonang, seorang ulama bijak, tapi Sunan Bonang tidak marah. Ia justru mengajak Raden Syahid itu berdialog. Disinilah hidup Raden Syahid mulai sangat berubah. Nah, beliau menjadi Sunan Kalijaga. Penjelasannya, dengan penuh ketulusan, Sunan Bonang itu mengenalkan Islam, bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, tapi dengan cinta, dengan pemahaman juga, dengan sabar pastinya. Akhirnya, Raden Syahid itu mulai belajar tentang Islam, tentang tauhid, tentang keadilan, tentang kasih sayang. Ia berubah sangat perlahan-perlahan dan menjadi pribadi yang baru. Dan dia pun diberi nama menjadi Sunan Kalijaga. Nah, adapun tantangan dan strategi dakwahnya, tapi perjalanan tidak berhenti di situ. Sunan Kalijaga sadar masyarakat Jawa sangat mencintai budayanya, seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang. Kalau Islam disampaikan secara frontal, wah itu bisa-bisa ditolak banget. Maka beliau memilih strategi yang sangat cerdas, yaitu dakwah melalui budaya. Ya, beliau belajar menjadi dalang wayang. Nah, ia mulai menyisipkan nilai-nilai Islam dalam cerita Mahabharata dan Ramayana. Tokoh Semar jadi lambang kebijaksanaan. Pandawa mengajarkan kejujuran, bahkan penonton yang ingin menonton wajib bersyahadat dahulu. Masya Allah, betapa kreatifnya ya beliau. Nah, dampak dakwah Sunan Kalijaga juga pertunjukan Sunan Kalijaga itu dipenuhi rakyat. Lampu belencong menyala, gamelan berbunyi-bunyi, wayang menari di layar, anak-anak duduk di pangkuan orang tua untuk menonton. Mereka tak sadar bahwa lewat cerita itu mereka sedang belajar tentang Islam. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, tapi masuk ke dalam hati mereka. Nah, tradisi keislaman Jawa. Lambat laun, Islam itu diterima oleh masyarakat bukan sebagai ancaman, tapi sebagai berkah. Seperti tahlilan, ziarah, kenduri, semua menjadi bagian dari Islam yang membumi. Nah, adapun Sunan Kalijaga itu tidak sendirian. Ia bersama para wali songo yang lain. Seperti Sunan Giri, beliau menciptakan lagu dan permainan anak Islami. Dan adapun Sunan Kudus, beliau melarang menyembelih sapi sebagai wujud toleransi. Semua berdakwah dengan kasih. Islam tidak menghancurkan budaya, tapi memurnikan maknanya juga. Nah, luar biasa bukan apa yang kita bisa pelajari nih dari kisah Sunan Kalijaga ini. Nah, bahwa menyampaikan kebaikan itu tidak harus dengan marah, tapi bisa dengan seni, dengan cerita, dengan teladan. Yuk kita teladani nih Sunan Kalijaga. Mari kita berdakwah dengan lembut, dengan kreatif, dan menghargai budaya. Karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari cerita naratif jejak Sunan Kalijaga dalam
sang penyebar Islam lewat wayang mengandung berbagai nilai nilai moral dan keislaman yang dapat diambil oleh siswa. Di antaranya itu moderasi beragama. Jadi, Islam itu disebarkan dengan cara damai, tidak memaksa, dan menghargai budaya lokal. Yang kedua yaitu kreativitas dalam dakwah. Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa dakwah itu bisa dilakukan melalui seni dan budaya seperti wayang. Adapun yang ketiga, toleransi. Toleransi itu kita saling menghormati keyakinan masyarakat tanpa mencela atau memaksa meninggalkan budaya mereka. Yang keempat, pendidikan akhlak. Nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan keadilan disampaikan dalam bentuk cerita. Yang kelima, transformasi diri. Itu perubahan Raden Syahid menjadi Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa seseorang itu dapat berubah menjadi lebih baik melalui bimbingan dan ilmu. Yang terakhir yaitu cinta budaya. Maksudnya Islam itu tidak melarang budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, sebelum Ibu menutup nih pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian yang suka praktek. Nah, Ibu tunggu hasil karya kalian, bisa berupa gambar wayang, drama mini, atau tulisan refleksi. Sebelum Ibu menutup video pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di next video.